walaupun singkat tapi bisa sedikit sudah muncul rasa saya. Ya, ini saja sebagai pengantar dari kami. Pada kesempatan ini sekali lagi kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan sebuah kehormatan kami bisa dikunjungi oleh tim dari BSKDN Kementerian Dalam Negeri. Sekali lagi semoga kesan pertama ini bisa menjadi sesuatu yang menjadi kesan yang hangat bagi kita semua. Selamat sekali lagi, selamat datang di Kaimana. Semoga di Kaimana ini bisa membawa nyaman. Mungkin karena kalau di Jakarta dengan kesibukan, tingkat kemacetan, pekerjaan yang banyak, mungkin datang di Kaimana bisa cuci-cuci mata sedikit lihat pulau-pulau di Kaimana. Mungkin ini sebagai pengantar dari kami. Selanjutnya mungkin nanti ada arahan atau nanti pemaparan dari Bapak. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mungkin ini saja beberapa hal yang kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Asisten 1 yang telah menyampaikan ucapan selamat datang kepada pimpinan atau Kepala BSKDN Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan singkat dari Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri atau BSKDN, Bapak Dr. Yusnarto. Kepada Bapak kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat baku dapat, ya, atau baku dapat. Salam baku dapat. Oke. Selamat baku dapat dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Pak Bupati Kaimana dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1 ya, Pak Yakob, dan sementara acting selaku Sekretaris Daerah karena Pak Sekretaris Daerah sedang dalam penugasan keluar daerah, Pak Inspektur, Pak Kaban, Pak Kadis, Ibu Sekretaris Dinas, Kepala Puskesmas, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Saya bawakan pantun dulu biar enggak. Mau dengar pantun enggak? Ya. Ombak berbisik di tepi dermaga. Nelayan pulang membawa hasil tangkapan. Inovasi tumbuh dari budaya dan warga, menjadikan Kaimana terus berkembang dan menawan. Begitu dengar kata Kaimana, orang langsung asosiasinya itu udah tempatnya indah gitu. Karena dipopulerkan dengan lagunya Alfian ya, Senja di Kaimana. Sebenarnya sudah memiliki nilai jual yang luar biasa dan menjadikan ini sebagai potensi yang diaktualkan melalui berbagai langkah yang kami yakin sudah sangat terbantu, tinggal dipasarkan gitu. Kami pertama kali ke Kaimana dan menyampaikan ya rasa terima kasih kami ke Pak Bupati tadi sudah ketemu dan sudah berbincang sedikit tentang bagaimana mengembangkan ekosistem inovasi di Kabupaten Kaimana. Beliau memiliki beberapa gagasan terutama yang berkaitan dengan layanan kesehatan. Terima kasih Pak Kadis, Ibu Kepala Puskesmas yang menjadi ujung tombak layanan kesehatan, dan beberapa inovasi yang lain yang mudah-mudahan kita bisa realisasikan
di bawah kepemimpinan Pak Hasan Ahmad sampai dengan tahun 2029 nanti. Selanjutnya kami datang selaku tim untuk validasi lapangan dalam rangka pelaksanaan IGA tahun 2025 Bapak Ibu sekalian. Kami menyampaikan selamat dan mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kaimana, dan kami yakin itu karena kerja keras dan upaya Bapak-Bapak sekalian yang menjadikan ekosistem inovasi di Kabupaten Kaimana ini sudah semakin baik dari waktu ke waktu. Kami sudah mengundang Pak Bupati dan beliau hadir langsung di Jakarta untuk memaparkan ekosistem inovasi yang sudah dikembangkan saat ini dan memberikan contoh 2 jenis inovasi yang diunggulkan sebagai inovasi yang digital dan non-digital yang dibawakan oleh Pak Bupati pada saat pemaparan IGA di Jakarta pada tanggal 5 November kemarin. Kegiatan itu dilaksanakan bersama Bapak Ibu sekalian dengan 52, berarti 53 ya, daerah yang nominator untuk IGA tahun 2020. Kegiatan ini Bapak Ibu sekalian merupakan satu rangkaian. Kemarin sudah dilakukan penjaringan data, yaitu dari tanggal 20 Juni sampai dengan 23 Agustus 2025. Bapak dan Ibu sudah menyampaikan laporan inovasi dan sudah kita terima di Jakarta. Jumlah keseluruhan itu ada 36.000 lebih inovasi. Satu daerah ada yang sampai dengan 1.300 inovasi, dan daerah-daerah yang lain terus melakukan berbagai macam inovasi untuk mencoba memperbaiki cara kerja. Selama ini inovasi itu dipersepsikan sebagai sesuatu yang mahal, ya, harus digital, sementara tidak seperti itu inovasi. Inovasi itu per definisi dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 adalah cara kerja pemerintah menerapkan kebaruan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Tidak disebutkan gitu harus buat sistem informasi dan lain-lain, ya. Sangat sederhana Bapak. Tapi kalau kita coba telusuri dalam berbagai textbook, diantaranya Alfred Rogers yang nulis tahun 1953, itu menyebutkan inovasi itu harus dilihat dari perspektif penerima inovasi. Kalau di salah satu kecamatan di Kaimana, Pak Camatnya udah menerapkan, atau jamu segar gitu ya di puskesmas. Tetapi di puskesmas yang lain belum ada, tetapi dibutuhkan oleh masyarakat. Diterapkan lagi di puskesmas yang lain, itu masih berkategori inovasi. Karena dilihatnya itu dari perspektif penerima. Jangan menganggap, wah itu udah bisa nih. Sementara masyarakat kita belum tahu. Jadi biasanya si inventor atau inovator itu orang yang sudah tahu banyak hal, tetapi masyarakat yang kita layani mungkin saja belum tahu. Dan inilah menjadikan inovasi itu harus memiliki syarat dapat direplikasi. Artinya sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, tidak ada inovasi itu bagian dari ilmu. Bisa nggak bedakan ilmu dan ilmu? Ya, bisa. Kalau kampung saya Sulawesi Utara atau dari Gorontalo itu disebutnya tukang sarok. Ya.
dukun. Kalau dukun itu ngelmu, tapi kalau ilmu kedokteran itu bisa dipelajari, bisa diterapkan, bisa direplikasi, bisa diketuk tularkan. Cara-caranya gimana? Ya, kita memiliki satu prosedur yang sudah diadopsi dari Global Innovation Index, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi ilmu ini sudah berkembang sangat lama. Bagaimana ilmu pengetahuan dibentuk, itu bagaimana juga inovasi itu bisa didifusikan atau direplikasi. Itulah yang dilakukan dalam penjaringan. Sudah tidak ada lagi yang baru sama sekali di dunia ini, Bapak. Ya, coba sebutin potongan lagu dangdut mana kalau belum ada dalam partitur yang sudah ditulis sama Mozart dan lain-lain. Semua sudah ada. Kita tinggal mengambil cuplikan kecil-kecilnya, lalu kita coba, oh kayak mana cocoknya ini, lalu diterapkan. Tidak ada lagi yang baru sama sekali. Ya. Makanya kami setiap tahun itu menerbitkan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri yang berkaitan dengan jenis inovasi berdasarkan urusan. Lalu dengan tingkat kematangan yang tertinggi itu yang dibagikan ke semua provinsi dan kabupaten kota. Harapannya ini bisa menginspirasi untuk bisa direplikasi. Dengan demikian, ya kami berharap kecepatan dalam menerapkan inovasi itu bisa dilakukan lewat proses replikasi. Mengambil, ya, lalu dipelajari, disesuaikan konteksnya, lalu dilakukan penyesuaian. ATM, amati, tiru, modifikasi. Sederhananya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Lalu apa yang dilakukan sebelum tanggal 20 Juni per tahun? Kami berharap setiap daerah itu mematangkan inovasi yang sudah ada di tahun 2023-2024 untuk penilaian 2025. Tapi untuk 2026 nanti berarti inovasi yang sudah ada di 2025 dan di 2024. 2 tahun usia. Bagaimana dengan inovasi yang 2023 atau 2022? Tetap bisa dilaporkan selama dia melakukan perubahan, ada novelty baru, entah memperluas layanan, ya, lalu menambah fitur atau bentuk-bentuk yang lain sehingga ada bentuk yang baru dari inovasi sebelum. Istilahnya itu sing ada matinya. Inovasi itu sing ada matinya. Contohnya, salah satu bupati menginisiasi menyelesaikan stunting dengan sampah. Kebayang nggak Bapak Ibu sekalian? Menyelesaikan stunting dengan sampah. Nama inovasinya gempa genting. Awalnya itu hanya masyarakat yang akan dilayani di kantor desa itu harus bawa 1 kantong plastik sampah organik. Sampah organik diolah menjadi maggot. Maggot yang diberi makan ke lele. Lalu lele yang dipanen dikasih ke ibu hamil. Lalu putri-putri kita yang dengan lingkar lengannya kecil, lalu anak-anak stunting untuk mendapatkan tambahan protein. Karena dilihat bermanfaat oleh masyarakat, jumlah sampahnya tambah banyak. Diolah terus oleh perangkat desa, maggotnya tambah banyak. Akhirnya diperluas dengan beternak ayam. Penerima manfaatnya diperluas. Kepala desa langsung
langsung bilang, oh iya langsung aja jadi kelompok usaha bersama KUB. Menemukan bentuk yang baru dari tadinya hanya memberikan manfaat kepada anak-anak dan ibu hamil. Tahun kedua berkembang menjadi gempa genting link eko. Gempa genting peningkatan ekonomi. Karena sudah ada KUB dikelola oleh ibu-ibu, lalu kepala-kepala dinas kalau mau rapat seperti ini pesanannya udah dari KUB. Ibu-ibu yang menghasilkan Bapak. Mereka dapat NIB, nomor induk perusahaan dan seterusnya. Jadi inovasi yang 5 tahun yang lalu sampai sekarang masih terus didaftar sebagai inovasi dengan penambahan fitur, penambahan perluasan manfaat dan sebagainya. Jadi prinsip yang pertama adalah inovasi harus dilihat dari perspektif penerima. Ya. Jadi jangan ragu untuk berinovasi. Ya. Jangan ragu untuk berinovasi. Yang kedua, inovasi itu ada dalam satu ekosistem. Dia akan terus berkembang. Inovasi sing ada matinya, ya. Atau ada istilah yang bagus kalau di Kaimana ya. Inovasi terada mati, ya. Ada terus, ya. Karena masalah pun akan terus berkembang, Bapak. Dia akan mengikuti perkembangan ini. Ya. Itu contoh. Yang berikutnya, Pak Bupati didatangi Pak Jokowi udah pernah kesini ya, sampai ada taman Jokowi Riana, Pak, luar biasa. Tapi kalau di sini nggak sambil tutup hidung ya Bapak? Enggak ya? Oh. Tapi di salah satu kabupaten beliau sambil tutup hidung. Pak Bupatinya merasa ada yang kurang di tempat saya. Rupanya bau yang kurang sedap karena kohe yang bertebaran di mana-mana. Kohe itu apa Bapak? Nah, kotoran hewan. Berarti yang dari dinas peternakan tahu itu. Ya. Pak Bupatinya langsung mikir gimana caranya untuk kohe ini nggak bau. Karena populasi ternak di Kabupaten Blora itu 260.000 sapi. Jadi katakanlah Kabupaten Blora nggak seluas Kaimana gitu ya. Sehingga penyebaran sapi itu memang benar-benar tinggi sekali. Setiap Idul Adha Presiden pasti ngambil sapi dari sana. Karena memang sapinya besar-besar. Yang terpikirkan apa Bapak? Oleh Pak Bupati. Langsung beliau bilang, ayo inovasi kita 1 juta kotak rumah. Masyarakat yang jumlahnya banyak itu menjadi 1 juta. Membuat kotak. Kotak itu ukuran 2 kali 3, panjang kali lebar, tinggi 1,5 meter. Yang isinya apa? Nampung kohe. Bikin kandang komunal, lalu dikumpul kotorannya, setiap 20 cm dikasih kapur pertanian. Apa namanya itu? Dolomit. Ya. 20 cm, 20 cm, seterusnya sampai penuh 1 kotak. Hanya dalam waktu 2 minggu itu sudah terfermentasi menjadi pengganti pupuk kimia. Sampai pada saat paparan kemarin pun wakil bupatinya yang ada, karena Pak Arif Rahman Bupati Blora sedang umroh, kami dibawain lagi beras. Ini beras yang kemarin ini Pak, daripada kami bawain Bapak kohe, mending bawain beras. Karena masyarakat sudah sangat senang dengan penggunaan pupuk organik, harga jual menjadi lebih bagus. Ketergantungan terhadap pupuk itu berkurang sekitar 30% Bapak untuk Kabupaten Blora.
testimoni dari petani, ya silakan Pak Wandi kalau ada waktu diputar-putar videonya ya. Itu dia bisa bedakan bagaimana lumpur saat menanam sawah dengan pupuk organik berbeda dengan lumpur dengan sawah yang diberi pupuk kimia. Tinggi padinya juga dia bedakan dan sebagainya. Yang ketiga berarti Bapak Ibu sekalian, inovasi itu harus lahir dari masalah. Ada nggak ada POPD yang tidak ada masalah? Masalah dokter kok sakit dan nggak bisa gerak. Lalu masalah itu dirasakan oleh siapa? Setiap orang ya, ASN diberi tugas nggak selesai. Wah belum bisa Pak, ya pasti ada masalah. Dan di sanalah sebenarnya bisa muncul inovasi. Orang per orang. Mau dengar pantunnya enggak? Untuk apa menanam padi? Bila tidak menjadi nasi. Untuk apa menjadi pegawai negeri? Bila tidak berinovasi. Jadi kita sudah punya masalah ya. Jangan biarkan masalah itu berlarut-larut sampai Pak Bupati juga harus berkerut keningnya karena permasalahan. Wah datang lagi nih, aku tahu masalah lagi yang dikasih tahu nih. Bukan laporan keberhasilan. Ya. Kan senang sekali Pak Bupati begitu dilihat kita, kepala dinas, sekretaris, kabak. Wah, ada berita bagus nih. Udah mikir-mikir Pak Bupati, hadiah apa yang saya bakal kasih? Kalau kita setiap ada masalah punya cara yang inovatif untuk menyelesaikan. Peter Singh dengan bukunya Disiplin Kelima mengingatkan kita Bapak, kenapa masalah kita masalah terus? Karena kita menyelesaikan masalah itu dengan cara yang sama, dengan cara-cara sebelumnya. Sementara masalah sudah berubah. Learning organization itu harus dimulai dengan mempelajari masalah, lalu menemukan solusi yang baik berdasarkan konteks saat ini. Ini dilakukan dalam proses penjaringan itu Bapak ya, sehingga tidak mungkin terlalu banyak masalah di kabupaten yang sampai dengan 1.300 inovasi itu Pak ya. Bisa jadi. Iya. Kalau dihitung-hitung untuk kayak mana bisa berapa? Ya? 1.000 juga. Biar Pak Bupati ya bisa lebih apa ya, berjaya gitu ya. Lapor presiden bisa datang ke sini selama masa periode beliau. Pengen berapa kali presiden datang ke Kaimana nih? Sekali. Wapres Sekali sekali. kurang cukup. Ya? Wapres sekali. Wapres 2. Ya itu karena ada sesuatu yang pengen dilihat di Kaimana. Biasanya beliau kalau datang itu bawa apa Bapak? Berkah. Sepeda. Iya enggak? Bawa sepeda. Diikuti menteri, lalu menteri lihat-lihat, oh iya nanti saya ada proyek ini, saya bisa buat ini dan sebagainya. Itulah berkah. Oke, penjaringan udah lewat Bapak, ya, tetapi itulah yang terjadi ya. Sampai dengan Juni Bapak Ibu ya berpikir bisa ada penyelesaian masalah. Lalu sebenarnya masalah itu sudah melekat dengan kegiatan yang ada. Kenapa kegiatan itu dilakukan?
bukan berarti pernah dilakukan sebelumnya lalu dilakukan dari tahun ini, tetapi kegiatan itu pada hakikatnya menyelesaikan masalah, ya, menyelesaikan masalah yang ada di Kabupaten Kaiman. Yang berikutnya dilakukan pengukuran Bapak, ya, dari 36.000 inovasi yang ada kami kirim ke 2 universitas untuk dilakukan validasi dan quality control dalam proses pengukuran ini, ya. Unhas dan UI. Pertama kali proses validasi sampai dengan 17 Oktober kemarin, 31 Oktober, ya, lalu ditukarkan, ya, apa yang divalidasi oleh UI di-quality control oleh Unhas, apa yang divalidasi oleh Unhas di-quality control oleh UI, sehingga mereka memiliki keajegan yang sama untuk melihat inovasi yang Bapak dan Ibu laporkan. Setelah itu kita memiliki indeks sementara, urutan dari satu daerah dengan daerah lain, dan kita pilih 35% dari daerah yang sangat inovatif menjadi nominator. Itu ada 53 daerah Bapak, ada 8 provinsi, ada 24 kabupaten, 11 kota, daerah perbatasan, lalu daerah yang ada di wilayah Papua. Pak Menteri saya laporkan tentang pembagian klaster ini, beliau sangat senang. Beliau mengenal benar Papua, pernah jadi Kapolda di Papua, dan beliau bilang, ayo kita kerja terus untuk menciptakan ekosistem inovasi untuk di wilayah Papua. Diundang untuk paparan Bapak, dan alhamdulillah sudah selesai pada tanggal 6 November kemarin, dan kami sekarang masuk ke tahap yang keempat, yaitu validasi lapangan untuk memastikan bahwa inovasi yang disampaikan ini merupakan inovasi yang benar-benar sudah didukung dengan ekosistem yang memadai di daerah. Komitmen pimpinan ada, diwujudkan dengan penetapan dalam peraturan daerah atau keputusan daerah, kepala daerah atau peraturan bupati, ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, kami kebetulan saya mendapatkan giliran di Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Sorong untuk minggu ini, dan dalam waktu yang bersamaan ini dilakukan di 52 daerah yang lain. Ada yang ke Batam, lalu ke Sulawesi, hampir seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Setelah itu Bapak Ibu sekalian akan ada kegiatan 3 di tahun ini yang akan dilaksanakan di Jakarta, rencananya di tanggal 9 dan 10 Desember di Kempinski Hotel Jakarta. Setelah itu paripurna kegiatan Bapak Ibu sekalian, kami akan mengajukan insentif fiskal untuk daerah yang terinovatif. Daerah terinovatif. Sampai dengan 2025 sekitar 930 miliar anggaran yang sudah disetujui oleh Kementerian Keuangan sebagai bagian dari insentif fiskal untuk daerah yang terinovatif. Yang mudah-mudahan Kaimana ini akan menjadi salah satu daerah yang menjadi penerima manfaat untuk pembentukan ekosistem inovasi hingga menjadi daerah yang terinovatif. Amin. Kita senang kalau Kaimana ya bisa maju terus, bisa menjadi barometer untuk daerah-daerah Papua yang lain.
Kami mencoba untuk mereview sedikit Bapak untuk ekosistem inovasi di Kabupaten Kalimantan. Lanjut. Ini web diagram dari inovasi yang ada di Kabupaten Kalimantan. Mulai dari tahun 2020, ini urutan ke-373 dari 415. Naik terus jadi 268, jadi 138, 111 menjadi 109 di tahun 2024. Dan kategorinya sekarang ini sudah berkategori inovatif 56,89%. Kalau dilihat dari web diagram ini, yang masih sangat kurang itu hasil kreatif Bapak ya, hasil kreatif. Akibatnya jumlah inovasinya masih sedikit. Di sini masih ada sekitar 11 inovasi yang dikeluarkan. Apa itu berpikir kreatif Bapak? Hemisphere teori itu menyebutkan bahwa berpikir kreatif itu merupakan salah satu cara manusia berpikir menggunakan belahan otak yang berbeda-beda, melompat-lompat dari sisi kanan ke sisi kiri, sisi kanan, sisi kiri. Kanan itu rasional, emosional, kiri. Jadi kalau ada di kantor orangnya baperan, itu cenderungnya dia pakai otak kiri gitu. Setuju nggak Bapak? Ketemu nggak orang seperti itu? Sebentar-sebentar nyampe. Orang Makassar bilang bombe. Ini boleh baku sedu nanti perasaan. Tapi ada orang yang satunya lagi, pokoknya bola yang itu sebelum ini gitu, sangat-sangat prosedural. Manusia kan diciptakan sangat-sangat bervariasi Bapak ya. Makanya cara berpikir itu juga ditentukan dengan pendekatan dari teori hemisfer tadi, belahan otak, otak kanan dan otak kiri. Kalau kita hanya dengan cara yang sama, tidak akan menemukan cara kreatif itu Bapak ya. Berpikir menghasilkan sesuatu yang baru, kreativitas. Contoh paling klasik dari berpikir kreatif, kenapa sampai air laut naik pada saat bulan purnama? Itu hanya dilihat sebagai gejala. Tapi rupanya karena ada gravitasi. Demikian juga dengan gempa genting tadi. Berangkat dari rasa ingin membantu biar ibu hamil tidak akan melahirkan anak di bawah berat normal, dipadukan dengan berpikir bahwa cara untuk menyelesaikannya dengan perbaikan nutrisi ibu hamil, maka lahirlah gempa genting. Bayangin kalau hanya ibu dokter aja yang tahu, tetapi kan didorong oleh rasa gitu, membantu, tidak akan muncul inovasi gempa genting ini. Jadi kiatnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Untuk menemukan solusi, menghasilkan pemikiran yang kreatif, jangan dipendam sendiri masalah. Setidak-tidaknya rapat dengan orang yang punya pendekatan rasional dan emosi. Ya dalam kombinasi ruangan ini sudah ada gitu unsurnya gitu ya. Setidak-tidaknya ada yang bapak-bapak, ada yang ibu-ibu gitu. Coba kalau bapak-bapak aja yang rapat, waduh, sebelah mana kita bisa merokok nih?
Itu contohnya, ya, berpikir kreatif. Jadi cobalah kombinasi. Mungkin saja ada bapak-bapak yang dokter dan bapaknya. Ada ibu-ibu yang strong. Wah, ini harus begini, harus begini, harus begini. Tipologi dari masing-masing ini di bawah pemetaan BPSDM mungkin, ya, melihat manajemen talenta, lalu dicoba dikombinasikan. Kalau mau mengambil keputusan ada hubungannya dengan inovasi, saran saya ayo kombinasikan. Beliau-beliau menjadi ada dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan dinas mungkin bisa menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penyelesaian yang inovatif. Kalau itu dilakukan, ya saya yakin bisa 2.000 lebih inovasi di Kabupaten Kalimantan ya. Setuju nggak Bapak? Setuju. Jumlah pegawai kita berapa? 2000. 2000 ya. Kalau kita terapkan pantun tadi, masih ada yang ingat pantunnya? Buat apa menanam padi bila tidak menjadi nasi? Buat apa? Untuk apa menjadi pegawai negeri bila tidak berinovasi? Itu tantangannya Bapak ya. Dari hasil penelaahan ini dimensi yang kita ambil dari Global Innovation Index. Indonesia diukur inovasinya dan menggunakan ukuran-ukuran yang 8 dimensi dan sekitar 36 indikator. Alhamdulillahnya dari sekarang 2021, 2022, 2023, 2024 itu mengalami peningkatan terus. Nah, secara teknis mungkin biro organisasi dengan Bapedalitbang ini berkoordinasi di setiap tahun anggaran Pak Bupati menyaksikan penandatanganan perjanjian kinerja yang di dalamnya itu menyebutkan setiap OPD yang melaksanakan kegiatan harus dilakukan dengan cara-cara inovatif. Udah ada ya Bapak? Perjanjian kinerja kita tahun kemarin udah ada belum itu? Sudah. Setiap tahun ada. Nah sekarang ditingkatkan menjadi kuantitasnya, ya. Nah itu tuh dibikin pantun di dalam perjanjian. Ya. Lalu dipikirkan bagaimana strategi untuk insentif dan disinsentif ya. Untuk yang bisa menunjukkan kinerja terbaik di hari ulang tahun Kaimana setiap tanggal berapa Bapak? 12 April berarti hasil tahun yang kemarin. Nah ini bisa dijadikan sebagai patokan untuk pemberian penghargaan dalam bentuk apa saja. Banyuwangi salah satu daerah yang sangat inovatif. Saya tanya dengan Pak Budha Zoranas, gimana caranya Pak Bupati bisa begitu bagus inovasinya? Mereka menyelesaikan permasalahan pendekatannya dengan wisata. Karena wisata ini menimbulkan hospitality, ya, keramah tamahan yang menuntut bersih, higienis, ya. Tidak akan ada wisata kalau tidak bersih, tidak akan higienis. Dinas Pemakaman pun bicara tentang wisata. Cara saya Pak Yus bukan sukarela, paksa rela. Waktu Pak Budha Zoranas hanya menunda pembayaran tungkil. Sekarang yang jadi bupati istrinya ibu-ibu.
Untuk yang nggak ada inovasi potong 15%, dipotong. Pak Menteri dapat laporan seperti itu, beliau bilang, oh iya silakan, itu kan instrumen bupati, kepala daerah untuk meningkatkan kinerja, namanya juga tungkit atau TPP atau bentuk yang lain. Asal jangan gaji yang dipotong. Kalau gaji ya tidak bisa. Mudah-mudahan dengan cara ini, lalu diskusi dengan Pak Bupati tadi, beliau sangat mendukung Bapak, ya, berkomitmen dan terus berpikir untuk menghasilkan inovasi-inovasi yang terbaik untuk kabupaten. Lanjut. Jadi dari inovasi yang ada itu baru dari keuangan, keuangan untuk Bapenda nih. Ya. Luar biasa. Tahun ini juga muncul lagi dengan mobil, ya, mobil keliling untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Yang berikutnya kesehatan, lalu pendidikan, lingkungan hidup, pariwisata. Kita punya berapa dinas, Bapak? 34. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang menjadi bertambah lagi berdasarkan OPD ini bisa melaporkan inovasi. Yang sederhana banget itu menurut saya ya POHE tadi ya, POHE 3K, setiap rumah ada 3K, kandang, kebun, kolam. 3K. Lalu di Sorong